Shalom. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di antara Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, saya percaya tidak ada kita yang tidak mengenal ya foto yang saya tayangkan di dalam PPT ini ya. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, ini dia. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Saudara, saya bukan partner politiknya. Saya tidak membawa khotbah-khotbah politik tentang beliau. Tetapi saya melihat ada hal yang baik yang bisa dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi kita sebagai anak-anak bangsa. Saudara, beliau adalah seorang YouTuber, kebetulan juga menjadi gubernur ya. Orang sering menyebut beliau ini sebagai apa? Gubernur konten. Iya. Terlepas dari semua itu, tidak ada embel-embel apapun tentang beliau secara politik. Ya, saya ingin mengatakan begini saudara. Dalam kerangka atau dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Ya, Deddy Mulyadi ini dikenal luas oleh karena kiprahnya saat ia menjabat sebagai bupati di daerah Purwakarta. Selama 2 tahun berturut-turut. 2028 sampai dengan 2018. Nah saudara, apa yang dia lakukan? Ketika dia menjabat sebagai bupati, banyak ia melakukan transformasi besar-besaran untuk mengubah wajah Purwakarta menjadi sebuah kota idola. Menjadi kota yang bersih, rapi dan menarik. Bahkan saat ini saudara, Purwakarta itu menjadi salah satu destinasi wilayah yang terbaru. Ya, saudara, beberapa bulan yang lalu saya mau coba, bener gak sih ya, apa yang ditawarkan mengenai kondisi Purwakarta. Saya coba ke sana saudara. Ya, kami main-main. Pas sampai di sana saya melihat betul saudara, ada beberapa tempat wisata yang bagus, wisata alam, bahkan juga ada tempat yang dibuat begitu indah. Dan saya melihat walaupun di sana daerah sana sama Subang itu agak gersang, tetapi walaupun demikian saudara, dengan adanya tempat-tempat yang baru ini cukup memberikan hiburan. Nah saudara-saudara, saya mau katakan begini. Salah satu program yang menjadi terobosan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi ini untuk Purwakarta adalah pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Apa sih pembangunan yang berbasis kearifan lokal? Jadi beliau ini menonjolkan budaya Sunda sebagai fondasi pembangunannya. Kalau beliau orang Chinese, pasti budaya Chinese yang dibangun di sana, ya kan? Nah, jadi ini bagus sekali saudara bagi masyarakat kota di sana. Ia mengintegrasikan filosofi dan tradisi lokal ke dalam tata kota. Salah satu contohnya adalah pembangunan gapura khas Sunda. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana pasti tahu ya. Melihat lokasi-lokasi tertentu, bahkan begitu indah tempat-tempat yang dibuat di sana. Ciri khas yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini adalah nilai kegotong royongan dan kesederhanaan. Seperti bersih-bersih lingkungan termasuk juga pasar-pasar tradisional. Untuk itu saudara, melalui pendekatan ini Purwakarta memiliki identitas yang baru, yang kuat dan berbeda dari kota-kota yang lainnya. Saudara, kisah yang dibuat oleh Deddy Mulyadi ini sangat menarik. Karena ini dapat memberikan inspirasi baru bagi kita sebagai anak-anak bangsa. Saudara, mencintai bangsa Indonesia tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga harus dengan perbuatan nyata. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya di negeri ini. Kita bukan hanya menjadi penonton perjalanan bangsa, ya, sebagai saksi sejarah, tetapi kita harus menjadi pelaku dan harus berdoa dan berperan aktif bagi pembangunan negeri ini. Karena ini adalah bagian dari perjalanan iman kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, hari ini berdasarkan perayaan HUT ya, yang ke-80 untuk negeri kita, dan sekaligus ada satu tema yang menarik yang diusung oleh gereja ini, yaitu berdoa dan berperan bagi bangsa negara. Seperti apa itu saudara? Nah, dari natsnya
yang terambil dari Roma 13, 1 sampai dengan 7. Saya coba akan bacakan, Bapak Ibu bisa simak baik-baik ya. Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7. Bapak Ibu bisa lihat. Demikian firman Tuhan, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Kata Paulus, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian padanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas segala mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima. Pajak cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Hari ini sebelum kita membahas bagian ini, ya, saudara-saudara, lebih baik kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang historis, situasi sosial politiknya dan tujuan penulisan teks ini, bukan surat Roma ya, teks yang kita baca ini supaya kita dapat melihat apa dan mengapa kepatuhan kepada pemerintah itu penting dan dianjurkan oleh Alkitab. Nah, saudara-saudara, kita lihat latar belakang kondisi jemaat di Roma, ya. Jadi surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57 Masehi dari kota Korintus. Jemaat di Roma itu terdiri dari orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Nah, pada waktu itu Roma disebut sebagai ibu kota kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero, ya. Dulu dikatakan pemerintahan awalnya relatif stabil, namun pada akhirnya ia menjadi penganiaya berat orang-orang Kristen. Kemudian saudara, situasi politik dan sosialnya. Jadi di dalam situasi politik dan sosial ini, kekaisaran karena sebagai pemimpin untuk mendapatkan keuntungan bagi negerinya, mereka menuntut ketaatan. Semua orang harus taat pada hukum, kemudian membayar pajak dengan tertib, penghormatan kepada otoritas, terutama kepada kaisar. Jika ada yang menolak, hal ini dianggap pemberontak. Anda bisa bayangkan tegasnya pemerintahan dengan peraturan demikian. Namun saudara-saudara, bagi orang-orang Kristen Yahudi, ketaatan kepada pemerintahan non-Yahudi sering dipertanyakan. Kenapa saudara-saudara? Karena orang-orang Yahudi itu atau orang Israel itu hanya tahu bahwa hanya Allah sebagai raja mereka, tidak ada yang lain. Maka ketaklukan mereka, ketaatan mereka bukan kepada pemerintah manusia, tetapi kepada pemerintah Tuhan. Nah, oleh karena itulah terjadilah persoalan yang sangat besar pada masa itu yang digaungkan oleh Nero terhadap orang-orang Kristen di kota itu. Saudara, di dalam Mazmur 47 ayat 8 berkata begini, sebab Allah adalah raja seluruh bumi. Nah, sekarang kita lihat tujuan Paulus menulis bagian ini. Untuk apa kira-kira? Supaya Anda dan saya dapat menyadari kepentingan daripada isi surat ini. Yang pertama saudara, teks ini mengingatkan jemaat bahwa iman Kristen
tidak bertentangan dengan ketaatan sipil selama tidak melawan kehendak Allah. Ingat ya, jadi semua hukum dan perintah yang diberikan oleh pemerintah bagi kita sebagai rakyat, selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah, kita harus taat melakukannya. Saudara, minggu kemarin saya dapat WA dari sekolah bahwa anak kami yang SMA hari Minggu ini jam 8 ada upacara bendera di sekolah. Ya. Saya dalam hati terkejut. Ini katanya sekolah Kristen. Harus ngerti dong. Hari Minggu itu adalah hari beribadah. Dan sebentar anak saya kan aktif di remaja, dia akan main musik. Dalam hati saya akan WA gurunya, saya mau bilang, maaf ya Bu, ya, karena anak saya tidak bisa mengikuti ada kegiatan di gereja. Tapi setelah saya renungkan kembali, oh saya salah ternyata. Kenapa saudara? Ini ulang tahun negeri kita 1 tahun 1 kali. Kita harus memberikan sumbangsi dan ketaatan untuk menghormati mereka-mereka sebagai pendahulu yang telah berjuang bahkan berkorban nyawa demi berdirinya negara ini. Masa kamu gak mau benar-benar memberikan dukungan untuk datang dan melakukan hal yang demikian? Kalau ibadah kan setiap minggu bisa kita lakukan. Kalau kamu gak ikut ibadah pertama, bisa ibadah kedua. Gak bisa ikut ibadah kedua, ada ibadah ketiga. Mungkin jam 1 siang atau jam 12. Kalau gak ada ibadah ketiga, bisa ibadah yang keempat, jam 5 sore. Nah, jadi di gereja ada beberapa kali ibadah bukan? Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa mengikuti hal ini. Saya renungkan betul juga ya. Tadinya sempat kurang senang begitu saudara. Tapi puji Tuhan, dengan membaca bagian firman Tuhan ini saya diingatkan kembali ya. Kita memang harus tertib dan ketaatan kepada pemerintah. Oke, yang kedua saudara-saudara perhatikan. Paulus ingin menjaga kesaksian Kristen di tengah masyarakat Romawi agar tidak dicap sebagai kelompok pemberontak politik ya. Jadi tidak dicap sebagai kelompok pemberontak ya. Jadi Paulus ini mempunyai wawasan yang sangat luas dan sangat mendalam ketika dia melihat kondisi seperti ini. Kemudian yang ketiga saudara-saudara, bagian ini juga mungkin yang menjadi jemaat itu terlibat di dalam gerakan radikal Yahudi yang mulai memanas menjelang pemberontakan Yahudi pada tahun 66. Salah satunya adalah karena mereka tidak setuju ya, menjadikan kaisar itu sebagai raja yang harus dihormati. Kita juga orang Kristen pasti begitu bukan? Tetapi cara kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang begitu radikal. Nah saudara-saudara, untuk itu dari bahasan tema kita bahkan juga dari nats firman Allah ini, kita akan melihat 3 hal yang penting. Yang pertama, pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Ingat baik-baik saudara, pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Di dalam ayat 1 dan 2 dijelaskan dengan tegas dikatakan bahwa tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Karena pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Jadi keberadaan pemerintah yang ada di negeri kita ini berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah, bukan karena kesewenangan mereka menempatkan diri sebagai pemimpin, tetapi memang Allah yang telah menempatkan mereka. Nah, kemudian saudara-saudara, prinsipnya pemerintah adalah otoritas atau tatanan ilahi untuk menjaga ketertiban, bukan hasil dari kebetulan sebuah konsensus politik ya. Tetapi ini murni karena Allah yang menginginkan jabatan itu diberikan kepada pemerintah atau pemimpin bangsa ini. Kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk memberikan ketertiban. Pernahkah kita berpikir kalau di negara kita tidak ada hukum, bagaimana kira-kira saudara? Kehidupan kita liar seperti yang ada di hutan bukan? Setiap orang bisa menerkam sesamanya, bisa melakukan apa saja demi kepentingan dirinya. Anda dan saya tidak bisa mencegah atau melindungi harta kita. Harta kita juga bisa diambil oleh orang lain kalau tidak ada hukum yang melindungi. Ya, segala sesuatu yang kita miliki
bukan lagi punya kita tapi bisa menjadi milik semua orang, termasuk keluarga kita, termasuk suami kita, termasuk anak-anak kita. Tapi kita bersyukur kepada Allah, dengan adanya pemerintahan, tatanan yang begitu indah telah Allah rancangkan demi kebaikan kita semua. Nah, saudara, sebab itu setiap orang harus menghormati pemerintah. Ya, kata Yunani ya, hupotaseto berarti tunduk secara sukarela, bukan sekedar patuh karena takut. Jadi Anda dan saya tunduk kepada pemerintah bukan karena takut dihukum ya. Tetapi karena memang kita menghargai dia. Kita menghormati dia karena memang dia adalah pemimpin yang diutus Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan karena ketakutan. Maka Paulus katakan ini loh yang harus kita mengerti. Tunduk kepada pemerintah itu artinya secara sukarela. Bukan sekedar patuh karena kita takut. Sukarela itu artinya apa saudara? Dengan kesadaran kita sendiri. Kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah dengan pemahaman yang benar. Nah saudara-saudara, Paulus menulis ini ketika pemerintah Roma dipimpin oleh Kaisar Nero yang tidak sempurna secara moral, bahkan dikatakan suka menindas. Anda bisa bayangkan ketika orang-orang Kristen sedang teraniaya di sana, Paulus menuliskan bagian ini. Tujuannya apa? Supaya menguatkan iman mereka, menjadi kesaksian iman ketika mereka mengalami hal-hal mungkin yang diperlakukan dengan tidak wajar atau tidak bijak itu. Supaya di dalam hal yang demikian mereka bisa melihat otoritas Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Ya. Dan kemudian saudara-saudara, perhatikan. Seorang teolog yang bernama Robert Charles Sproul, beliau berkata gini. Pemerintah bukanlah sebuah ciptaan manusia, tetapi sebuah lembaga ilahi yang diberikan Tuhan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Jadi keberadaan pemerintah itu memang harus didukung, harus disokong dan didukung oleh kita semua. Karena Tuhan yang merancangkannya demi kebaikan kita semua. Kemudian saudara-saudara, bagaimana kira-kira kita dapat mengkontribusi, memberikan penghormatan kepada pemerintah kita? Ya, nah ini saudara, langkah-langkahnya. Yang pertama, menghormati misalnya terhadap peraturan lalu lintas. Saudara, kalau kita tinggal di kota, kalau pergi menggunakan kendaraan seperti motor harus pakai helm, ya kan? Punya SIM supaya pada saat kita misalnya diberhentikan oleh polisi tidak ditilang karena kita tidak membawa surat kelengkapan yang ada. Tujuan perlengkapan kita mempergunakan helm itu awal-awalnya kurang menyenangkan, tetapi setelah berjalan dengan berbagai macam kejadian kita sadar. Saudara, ada teman saya, teman pendeta, suatu pagi saya ditelepon istrinya. Dia baru berangkat jam 6 pagi lewat Dan Mogot. Dan Mogot itu kan kejar-kejaran kalau pagi itu. Motor seliwernya luar biasa. Dia kesenggol mobil saudara, jatuh di trotoar, pecah helmnya. Geger otak, dibawa ke rumah sakit di Grogol, meninggal. Waduh, padahal itu helm sudah helm yang bagus loh. Masih bisa seperti itu. Berarti benturannya itu begitu kencang. Apalagi kalau nggak pakai helm. Anda bisa bayangkan. Gepeng tuh kepala. Udah pakai helm aja bisa seperti itu. Apalagi tidak pakai helm. Oh, jadi anjuran pemerintah dengan kita taat mempergunakan helm. Ada maksud dan tujuannya. Tidak hanya sekedar demi kesenangan kita saja. Atau peraturan yang kaku dibuat oleh pemerintah. Nah, saudara-saudara, kemudian yang kedua, membayar pajak dengan jujur. Berbicara tentang pajak, semua orang pasti mempunyai pemikiran yang berbeda. Tapi saya mau katakan, kalau Anda dan saya mempunyai penghasilan yang memang sudah ditentukan untuk membayar pajak, lakukanlah. Ini demi ketertiban. Karena pajak itu dilakukan untuk apa? Bukan untuk dimiliki oleh pemerintah sepihak, tetapi untuk dikelola bagi kebutuhan masyarakat juga. Ya, seperti sekarang adanya taman kota. Saudara, kalau Anda mampir ke Sunter itu ada taman kota, bagus sekali, hutan kota. Anda bisa lari jogging ke sana, itu ada 3 kilo kalau nggak salah ya. Orang senang sekali setiap pagi, sore, semua orang berlalang di sana. Kemudian adanya telepon umum, bangku-bangku yang baru sekarang ditaruh di halte-halte. Nah sekarang saudara, ada trotoar yang bagus dibuat oleh pemerintah ya. Itu dari uang kita juga ya, dari pajak kita. Dan berbagai macam hal yang lainnya. Walaupun belum
Belum semua dikerjakan dan membuat kita menjadi puas. Tapi paling tidak pemerintah sudah mulai membuktikan. Nih pajak yang engkau berikan, kami sudah lakukan ini loh, seperti ini. Dan itu merupakan tanda yang lebih baik. Kemudian mematuhi hukum negara. Setiap orang yang bersalah karena melakukan kesalahan berarti melawan pemerintah. Dan orang yang bersalah harus mendapatkan ganjaran hukumannya. Ya, itu ketetapan yang harus dibuat. Nah saudara, kemudian apalagi saudara, tidak menyebar tidak menyebarkan ujaran kebencian atau fitnah terhadap pemimpin. Nah, ini nih harus kita lakukan. Kalau kita tidak setuju kepada seseorang pemimpin, ayo dengan tindakan seperti apa kita bisa lakukan ketidaksetujuan kita ini. Bukan kita langsung demo, mengundang begitu banyak massa atau membayar orang untuk mengadakan sesuatu yang tidak baik. Apalagi tindakan-tindakan destruktif. Itu bukan tipe orang-orang Kristen. Benar ya? Saudara ingat loh. Sampai hari ini saya belum pernah lihat. Ketika gereja terganggu begitu. Atau ada yang dibakar lah, dilempari orang. Sampai rusak begitu. Para pendeta pakai toganya. Kemudian berdiri di depan gedung MPR. Ayo Pak, tolong bantu kami. Kami tuntut karena gereja sudah dirusak. Gak ada tuh pendeta yang model seperti itu. Gak ada saudara. Karena kita orang-orang Kristen sudah mengerti bagaimana tatanan yang kita harus lakukan. Andai kata pun terjadi, kita ingat gereja ini adalah milik Tuhan. Kekristenan ini bukan berasal dari dunia. Bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Ingat saudara, almarhum Gus Dur bilang apa? Ketika orang-orang Kristen ditekan, dia akan menjalar. Satu gereja dibakar, muncul gereja-gereja yang lain. Hebat, istimewa. Tapi bukan berarti setelah begitu kita bilang gini, ayo bakar lagi. Jangan saudara. Itu namanya sombong ya. Tetapi kita melihat bagaimana di sini peranan Allah yang berdiri dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dan menolong kita ya. Kemudian apa? Mengkritik misalnya ya. Kebijaksanaan dengan cara santun dan membangun, bukan memecah belah. Karena dalam Yeremia 29 ayat 7, ketika Tuhan bilang, aku menempatkan engkau di sebuah kota di sana. Engkau harus melakukan sesuatu demi kebahagiaan kota itu, di mana aku tempatkan. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya berada di wilayah, tempat di mana kita berdomisili, jadilah berkat bagi tempat itu. Supaya orang bisa mengenal dan melihat Kristus dalam hidup kita. Supaya mereka mempermuliakan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, ini bukan menceritakan kesaksian hidup saya. Saya itu bukan apa-apa, hanya alat. Ketika saya baru pindah ke Sunter, karena pelayanan saya di sana, namanya di Blok A saudara. Di satu perumahan, saya tinggal di Blok A. Satu blok, ya seperti inilah kita berhadapan begini rumah. Waktu saya datang, RT sudah bilang, Pak Pendeta, you hati-hati sama tetangga di depan, orangnya tidak bersahabat. Dia bilang begitu saudara. Ya oke, Pak RT, terima kasih. Nah satu hari saya lupa tuh. Karena saya tutup pintu pagar. Ada kendaraan 2. Jadi saya parkir di depan rumah dia sebentar aja ya. Di depan rumah. Terus dia langsung bilang begini. Mobil siapa tuh? Begitu. Orang Betawi, Chinese Betawi saudara. Mobil siapa tuh katanya. Saya bilang, oh sorry ya, sebentar saya parkir sebentar. Dia bilang, cepet ya, jangan lebih dari 5 menit, gua siram nih. Galak juga. Oke, kita tidak jadi masalah. Saya pindahkan mobil, akhirnya kita jalan. Besok harinya saudara, saya ingin bersahabat dengan dia. Ada tukang bubur, dia beli tukang bubur. Kan di depan rumah, saya juga mau sarapan. Saya bilang sama Semu, Mam, cobalah yuk ke depan, beli bubur, bisa ngobrol-ngobrol sama ibu yang di depan rumah. Ngobrol. Beli, terus dipanggil gitu ya. Usia udah sekitar 70-an, kami panggil AI. Selamat pagi AI, dia gini, gitu saudara. Udah kita cium aja. Hari kedua saya bilang, datang lagi tukang bubur. Mam, beli bubur lagi lah, ngobrol sama AI. Nah kali ini istri saya bilang gini, sudah sama papa aja ya, jangan saya sendiri. Saya datang. Pagi AI, dia lihat saya tuh dia bilang gini, orang baru ya? Oh iya orang baru. Gak masalah saudara. 1 minggu kemudian listrik mati dari pagi ya. Nah dia itu tidak punya handphone.
hanya telepon rumah. Telepon rumah kalau tidak ada listrik kadang-kala bermasalah ya, tidak bisa dipakai. Akhirnya dia datang saudara, dia keluar tergopo-gopo, dia cari orang. Di rumah di satu komplek itu hanya tempat kami yang agak sedikit ramai yang terbuka pintunya. Karena yang lain tuh semua kunci gerbang-gerbang. Dia datang terpaksa ke rumah kami kan, karena jam 12 siang dia mau makan. Permisi, orang baru, dia bilang gitu, belum kenal kami. Saya bilang siapa teriak-teriak. Kami datang buka, AI, mari AI. Sorry ya, telepon gua mati. Orang Betawi kan biasa ngomong gitu ya. Boleh gak gua pinjem telepon lu? Wah dia bilang gitu, nggak boleh AI. Kita kasih tahu, dia kasih nomor teleponnya, kita telepon ke keluarganya minta antar makanan. Udah, terima kasih ya. Dia mau pulang, kita anterin sampai depan pintu. Udah keluar saudara, dia lihat lagi. Balik lagi, dia lihat lagi. Saya bilang ada apa AI? Dia bilang gini, selama hidup gua di sini, gua baru lihat orang yang paling baik cuma lu doang katanya. Ternyata dia sama tetangga tuh ribut terus saudara. Lucu. Ketika lampu mati malam hari jam 3 teriak-teriak. Dia udah kenal nama saya. Pak Bobi, teriak-teriak saudara. Orang ada apa begitu ya. Tapi kami ingin membantu dia. Oh ternyata lampunya mati. Kami kasih lampu emergency kalau nggak senter. Begitu terus. Jadi saya sekarang dikenal di satu wilayah itu karena dia. Dia memperkenalkan saya dengan semua tetangga. Jadi akhirnya kami kenal semua sama tetangga ya. Kami bisa makan bareng gitu. Kalau kayak 17 Agustus ini kita bikin kayak acara karaoke bareng-bareng. Puji Tuhan, si AI memperkenalkan saya kepada semua orang, gara-gara dia saya dikenal oleh semua orang. Tuhan baik. Dan disinilah saya ingin memberikan sebuah kontribusi bagi lingkungan, bahwa kita sebagai orang percaya harus saling mengasihi. Saya dikenal saudara sebagai rohaniawan. Jadi kalau ada acara apa-apa, panggil Pak Pendeta, suruh doa. Wah puji Tuhan, jadi kita jadi berkat bagi lingkungan kita. Nah saudara, jadi saya percaya Tuhan mempunyai maksud yang indah bagi Anda dan saya. Baik, yang kedua, mendoakan para pemimpin bangsa. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Coba kita lihat dulu bagian ini saudara ya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Mengenai doa jemaat, pertama-tama Paulus bilang, aku menasehatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Nah, kemudian ayat yang keempat, yang menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, Paulus menuliskan bagian ini ditujukan kepada anak rohaninya. Dia memberikan himbauan yang kuat agar Timotius sebagai anak rohaninya itu jangan lupa untuk menjadi pendoa bagi bangsanya. Supaya mereka juga bisa melihat kasih karunia yang nyata. Doa syafaat bukan saja ditujukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan kelompok orang-orang tertentu, tetapi untuk semua orang. Karena semua orang membutuhkan itu. Nah, Paulus menekankan bahwa orang Kristen sejati harus menjadi umat pendoa. Ingat nih saudara, kalau Anda disebut sebagai orang Kristen, maka tidak ada peluang bagi kita yang kita sembunyikan, yang tidak kita lakukan untuk menjadi pendoa. Ya, kepedulian kita bukan hanya pada diri sendiri, doa itu, tetapi juga untuk orang lain, termasuk mereka yang mungkin tidak menyukai kita, yang tidak sejalan dan tidak seasas dengan kita. Tetapi itulah yang menjadi fokus doa kita. Suatu kali ketika Yesus bicara sama murid-muridnya, ya. Yesus bilang begini, kalau kamu melakukan sesuatu kebaikan hanya untuk atau kepada orang-orang yang baik kepadamu, orang di luar sana juga sama. Dan di mana kelebihanmu, di mana keistimewaanmu, tidak ada. Karena semua orang melakukan hal yang sama. Kalau kamu dikasih sesuatu, pasti nanti kalau kamu punya, kamu akan memberi kepada orang itu. Dan itu menjadi balas jasa. Tetapi lakukanlah sesuatu terhadap orang-orang tidak bisa membalasnya.
atau kepada orang-orang memang yang membenci dan menjadi rivalmu. Disitulah kemenangan dan keunggulan nilai kasih dari kekristenan kita. Kalau mengasihi yang baik mah itu gampang. Bisa gak kita mengasihi orang yang tidak baik, yang tidak menyukai kita? Ini istimewa namanya. Disitulah dikatakan oleh Paulus, kita harus mendoakan bukan saja untuk orang-orang yang kita sukai, orang pemerintah yang baik, tapi termasuk oknum yang tidak baik pun kita doakan. Suatu hari ada seorang pemuda bilang begini, Musa, mulai hari ini saya tidak mau lagi berdoa syafaat bagi pemerintah. Kenapa? Coba Musa bayangin, saya bayar pajak setiap tahun ya sekian loh, kayak punya usaha. Tapi coba lihat, hasil dari pajak kita itu dikorupsi sama mereka-mereka itu. Aduh gimana gak kesel dia bilang. Sebab itu saya udah gak mau lagi berdoa. Saudara ingat, memang ada oknum yang menjalani kegiatan itu tidak selaras dengan hukum yang ada. Ya, tapi jangan kita membenci oknum itu. Justru kita harus mendoakan. Mungkin mereka tidak terbuka mata rohani mereka. Mungkin mereka melihat bahwa dengan tindakan seperti ini mereka akan puas. Bahkan juga akan mendapatkan keuntungan demi kebutuhan mereka. Tapi mereka tidak sadar. Tapi ketika Tuhan menjamah hati mereka, terbukalah mata mereka. Ini kejahatan. Apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang gak benar. Jadi kita minta Tuhan membukakan mata hati mereka untuk melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Ya, yang tidak pernah mereka lihat. Nah saudara, jadi saudara-saudara, berdoa untuk raja-raja, para pemimpin ini termasuk orang-orang yang tidak seasas dengan kita. Demi apa saudara? Bukan untuk ketenangan politik. Tetapi di bawah ini umat Tuhan dikatakan untuk dapat hidup tenang dan tentram di dalam kesalehan dan kehormatan. Bagaimana mungkin Anda dan saya bisa bergereja, bisa beribadah dan tidak terganggu? Karena kita selalu mendoakan pemimpin. Sehingga mereka dengan kebijaksanaan bisa melakukan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan. Ya, Paulus mengingatkan Timotius untuk berdoa fokus pada pemerintah. Tujuan doa adalah agar tercipta kondisi yang memungkinkan umat beribadah dengan damai dan hidup bermoral. Hidup tenang dan tentram tidak mungkin dapat tercapai tanpa kesalehan kepada Allah dan kehormatan di dalam hubungan antar sesama manusia. Ini merupakan hal yang sangat penting Bapak Ibu. Jangan menganggap doa itu tidak memiliki kuasa. Hanya ungkapan kata-kata yang tidak mempunyai makna. Keliru. Ingatlah di sepanjang Alkitab. Mulai dari kitab perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Lebih banyak isinya tentang apa? Kuasa doa. Salah satu contoh saja saudara. Ketika Elia. Dia bilang sama Raja pada Ahab ya, bahwa Samaria ini karena kelakuanmu maka tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Dia berdoa, Tuhan tidak akan turun hujan. Betul saudara, kering kerontang. Tapi ketika selesai 3,5 tahun dia berdoa minta Tuhan turunkan hujan. Hujan turun membasahi bumi. Dan bumi mulai mengeluarkan tumbuh-tumbuhan baru yang hijau. Saudara, kita lihat betapa hebatnya doa itu. Lebih daripada kekuatan seorang atlet tinju atau angkat besi yang punya kekuatan otot. Melampaui segala sesuatu. Karena doa itu adalah kekuatan yang berasal dari Allah yang maha kuasa. Sebab itu jangan pernah kita meremehkan atau merendahkan doa. Kalau kita tidak menyukai pemimpin yang memimpin kita, bagaimana caranya? Berdoalah untuk mereka. Supaya Tuhan bisa mengubah dengan caranya. Karena pemerintah itu berasal dari Tuhan. Supaya dengan demikian mereka juga bisa melihat kebesaran dan kasih Tuhan bagi para pemimpin. Nah saudara, ada orang bertanya, mengapa kita harus berdoa sedemikian bagi para pemimpin itu, termasuk mereka yang tidak seiman? Karena itulah yang menjadi kehendak Allah dan yang berkenan kepadanya. Nah ini merupakan alasan teologisnya kenapa Allah menghendaki orang-orang Kristen berdoa. Karena itu merupakan hati Tuhan, kesukaan Tuhan bagi umatnya untuk bangsa ini. Saudara, seorang teolog yang bernama Charles Spurgeon berkata begini, memohonkan pemimpin kita di dalam doa bukanlah sebuah anjuran,
Tetapi itu adalah perintah dari Tuhan demi kedamaian dan kesalehan. Ini perintah loh. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ini. Sebagai orang-orang percaya, kita tinggal di negeri kita Indonesia yang majemuk ini, kita dipanggil untuk mendoakan semua warga bangsa tanpa terkecuali. Ya, jadi jangan hanya untuk pemimpin tertentu, partai-partai tertentu. Kadang-kala saya dipanggil, diundang sama teman-teman, Pak, yuk partai ini undang kita. Ini ada makan-makan bersama. Saya bukan tidak mau ikut. Kadang-kala saya ikut juga melihat bagaimana sih situasi politik di negeri ini. Tetapi saya tidak memberikan dukungan kepada hal-hal yang demikian. Saya berdoa ya kepada apa yang harus saya lakukan sesuai dengan nurani saya yang Tuhan berikan. Supaya tidak salah saya istilahnya menempatkan suara saya kepada hal-hal yang benar. Berdoa untuk pemerintah bahkan jika kita tidak setuju. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo kita berikan sesuatu. Misal kalau kita tidak setuju bagaimana caranya? Bukan untuk mengkambing hitamkan orang atau mulai mengadakan demo besar-besaran ya. Apalagi kalau kita bisa menggabungkan massa, kita bayar orang untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, itu salah sekali. Nah, saudara-saudara, saat kita melihat kebijaksanaan yang keliru seperti adanya korupsi ya, kemudian tindakan-tindakan yang tidak benar baik di DPR, dimanapun, mungkin hati kita tidak setuju dengan itu. Datanglah kepada Allah, doakan. Yang sanggup memberikan perubahan bukan kita. Karena kita ini adalah rakyat biasa, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan untuk dapat mengcounter mereka. Tetapi ketika kita datang kepada sang pemiliknya, Allah sanggup mengubah. Sekeras apapun hati mereka, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu dengan tindakan dan kebijaksanaan dari Allah. Karena itu saya mau katakan, doa adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan dan yang bisa mengubah. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, berperan aktif membangun bangsa. Ya, kita harus berperan aktif membangun bangsa. Seperti apa kita berperan aktif membangun bangsa? Saudara, keterlibatan nyata orang-orang percaya di dalam upaya membawa kebaikan dan keadilan di negeri ini, kemajuan bagi masyarakat, ini sangat penting. Karena ini merupakan prinsip dari firman Allah yang diberikan kepada kita. Bukan kita sekedar menjadi penonton ya atau pengkritik, tetapi kita ikut terlibat memberikan kontribusi positif terhadap negeri ini. Saudara, tahun kemarin saya ditelepon oleh seorang rekan hamba Tuhan. Dia bilang gini, Pak Bobi, you mau gabung gak sama kami? Kenapa? Dia bilang, kami buat sebuah lembaga yang menolong orang-orang yang terlantar. Ya, atas nama gereja. Oke. Kemudian dia bilang kami buat juga satu gerakan untuk menolong orang-orang yang terkena dampak narkoba. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang positif yang dilakukan oleh orang-orang percaya untuk apa, saudara? Menolong masyarakat, juga memberikan keringanan kepada pemerintah yang sudah berat menangani kondisi bangsa yang rusak ini. Kalau semakin banyak orang-orang percaya memberikan dukungan dan kontribusi yang demikian, pasti akan meringankan bangsa, bukan? Dan dengan demikian negeri kita akan semakin baik karena dipenuhi dengan orang-orang baik yang mencintai bangsa ini. Saudara, ingatlah, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita ini adalah warga negara, mitranya. Jadi kalau pemerintah, dia mempunyai usulan, dia memiliki sesuatu, dia sampaikan kepada kita. Yang melakukan itu adalah kita di dalam ketertiban yang ada. Jadi pemerintah nggak punya masa, saudara. Yang punya masa adalah kita sebagai rakyat dan juga gereja Tuhan. Oleh sebab itu kadangkala ya di organisasi politik tertentu ketika mau bikin acara-acara tertentu, undang gereja-gereja tertentu. Gembala sidangnya dan sebagainya kan. Nah, tujuannya jangan-jangan supaya semua bisa mendukung dia. Pasti ada embel-embelnya di balik itu. Nah, saudara, orang Kristen bukan tidak boleh berpolitik, boleh.
asal politik yang benar, bukan politik yang jahat, bukan politik yang tidak baik. Ada yang bilang gini, kalau pendeta atau hamba Tuhan jangan ikut-ikutan lah, ya. Ikut-ikutan berpolitik salah. Kalau kita sama sekali nggak ngerti tentang perpolitikan, kita bahaya. Bahkan saya berpikir begini, bisa nggak gereja nih? Coba kita lihat. Mungkin ada majelis atau anak-anak Tuhan yang mempunyai kepakaran lebih baik. Dan ia mempunyai kedudukan cukup baik di dalam pemerintahan. Utus dia. Mungkin sebagai DPR atau sebagai apa begitu. Supaya dia bisa menyuarakan kebenaran. Jadi gereja jangan hanya diam-diam saja. Ayo berikan putra-putra terbaik supaya mereka duduk di sana dan bisa berbicara tentang kebenaran. Tapi sayangnya banyak orang Kristen menutup diri, bukan? Udahlah, gereja mah nggak usah ikut-ikut politik. Akhirnya saudara, setiap kali dikeluarkan peraturan-peraturan baru, kita nggak pernah tahu. Yang susah kita sendiri. Coba SKB 2 menteri itu. Kalau yang banyak yang duduk yang menghadiri itu para pendeta, orang-orang Kristen, belum tentu itu bisa terjadi. Tapi karena kita usul, siapa yang pergi ke sana? Ya orang-orang biasa. Mereka nggak punya kemampuan untuk bisa berbicara, ya. Maka kadang-kala saya bilang begini, kalau kita nih ya, dari Kapolres ya, surat untuk Natal ada undangan nih. Ayo pendeta datang. Supaya kamu bisa berbicara, kamu dikenal di sana. Jangan suruh satpam yang datang, ya. Harus pendeta datang sekali-sekali supaya kamu dikenal di sana. Nah, dengan demikian kita bisa bersama-sama berdialog dengan mereka. Jangan kita terlalu terpaku, kan kita orang-orang rohani tidak boleh ikut hal-hal demikian. Salah saudara-saudara. Kita perlu tahu, ya. Mungkin keterlibatan kita dibatasi. Kita juga bisa memberikan sumbangsih, bukan, untuk negeri kita. Jadi kita bukan hanya penonton. Nah, saudara, orang-orang Kristen, ya, Dietrich Bonhoeffer bagus sekali dengan pernyataan-pernyataan beliau. Ya, oke. Nah, saudara, pemerintah setelah itu orang-orang percaya dipanggil menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Apa maksudnya, saudara? Nah, kita bisa berada di dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan politik. Mana yang bisa kita lakukan untuk kemajuan bangsa ini, ya? Nah, kemudian saudara-saudara, kita bisa lihat lagi. Paulus mengaitkan pembayaran pajak, kontribusi warga negara yang saleh, menciptakan kesejahteraan bersama. Nah, Dietrich Bonhoeffer bilang begini, orang Kristen tidak dipanggil untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk terlibat di dalamnya dengan kuasa Injil yang mengubah hidup. Ya, jadi orang percaya tidak keluar dari dunia ini, tapi kita berada di dalam dunia untuk melakukan yang terbaik, ya. Sehingga dengan keberadaan kita Tuhan dipermuliakan. Saudara, menutup khotbah ini, di suatu malam di sebuah kota yang besar, listrik padam total. Jalan-jalan gelap gulita, toko-toko ditutup karena orang-orang tidak bisa melihat perbelanjaan itu. Jadi setiap orang berjalan di lorong-lorong dengan hati-hati karena takut tersandung. Tetapi di tengah kegelapan itu ada satu rumah yang jendelanya terbuka. Ya, kemudian memancarkan terang atau cahaya keluar dari jendela itu. Akhirnya karena begitu gelap, orang-orang ramai mendatangi rumah itu. Bukan karena rumahnya bagus, tetapi karena cahaya lampu itu yang dibutuhkan orang di tengah-tengah kegelapan. Nah, saudara, pemilik rumah itu nampaknya sudah mempersiapkan dari sore, ya, lampu minyak. Karena ia tahu pemadaman akan terjadi di malam itu. Saudara, arti daripada cerita ini adalah demikian juga peranan Anda dan saya sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Di tengah tantangan bangsa, tindakan korupsi, ketidakadilan, perpecahan, kemerosotan moral, dunia bisa menjadi gelap. Tetapi Tuhan memanggil Anda dan saya, kita menjadi lampu penerang yang terus menyala lewat doa dan peranan kita yang aktif supaya dunia bisa melihat kebesaran dan kemuliaan Allah. Sejarah Indonesia pun membuktikan kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan dengan sengaja, tetapi juga dengan senjata, tapi juga dengan doa. Menjelang proklamasi 17 Agustus 1945, sekelompok orang-orang berkumpul di Jakarta dengan berpuasa dan berdoa dalam rumah yang sederhana. Mereka dikatakan hanya yang mereka lakukan bukan meminta
sesuatu bagi kepentingan mereka. Tapi mereka minta Tuhan memulihkan negeri ini. Sehingga perundingan itu terjadi di atas meja dengan para pemimpin. Doa menjadi bagian fondasi spiritual bangsa ini. Sebab itu saudara-saudara, sebagai bangsa yang baik, yang mengasihi, marilah kita sama-sama berperan serta di dalam membangun negeri ini. Karena itu tetaplah berdoa dan berperan bagi bangsa negara ini. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Hari ini Engkau telah berbicara kepada kami, bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami sebagai bangsa, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di tengah-tengah negeri ini. Biarlah kami juga dapat mengambil bagian yang baik untuk dapat menyampaikan kebenaran dan kebesaran Allah kepada dunia, supaya mereka dapat melihat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.